Pada kesempatan ini adalah edisi yang kedua. Halaqah yang pertama kemarin, bagaimana kita menata kejamiahan selaku kader. Kemudian di edisi yang kali ini, atas usulan Yai Fakih harus punya tema yang antik. Kebetulan pada saat ini temanya seperti ini. Rekan dan rekan sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan selaku kader, apapun posisinya kita, apapun profesi kita tetap kader yang senantiasa menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Saya mengatakan kita tidak akan berhenti memperjuangkan kebesaran NU ini sampai nafas terakhir. Sesuai dengan lagunya kita semua waktu di Makesa, kan begitu ya. Demikian pembukaan dari saya selaku ketua majelis. Semoga acara seperti ini tidak berhenti di sini saja, karena banyak ternyata teman-teman di sana yang menunggu. Entah itu nanti bisa berlangsung 1 bulan sekali atau bagaimana. Yang jelas memang kehadiran dari rekan dan rekan kita setiap tatap muka jelas memang tidak sama, karena memang kita mempunyai kesibukan masing-masing. Oh, kalau pembuat tema ini rupanya Cak Kiai Fakih Arifin. Tema paling gesem. Tema wanita, politik dan poligami. Menurut hemat kula, tiang apalagi kalau sudah politisi penguasa dereng saged mengumpulkan 3 ini, walaupun nggak bisa disebut gagal, tapi belum bisa disebut sempurna, karena al-asya'u mutalazimin. 3 tema itu tadi, itu satu sama lain saling terkait, saling mendukung, saling menyempurnakan. Mulanya ono politisi, ono pejabat, gak wani wayo, iku rugi. Mohon maaf damel bahasai Imam Al-Baqilani, iku taklilun syaukah, ngurangi dukungan, ngurangi popularitas. Apa maneh gak duwe bojo, itu keliru. Karena di antara tugas politisi pejabat itu ndamel kebijakan publik, yang tentu itu dibutuhkan ketenangan. Nah, ketenangan itu diantaranya gitu ke pernikahan. Ini kalau kita nilai dari Al-Quran gitu. Kalau nanti mau tentang kitab Turukul Hikmiyah fi Siyasati Syar'iyah juz 1 halaman 13 sampai 14 niku, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukil pendapatipun Ibnu Aqil ini. Bahwa Asia satu maka nabi ilan yakunu ma'un nasu aqraba ilal aslaki wa abada anil asadi malam yadahu rasulun wala nazala bihi wahyun. Tugasnya politisi penguasa itu diantaranya ya membuat kebijakan, yang kebijakan itu membawa manusia ke arah yang lebih baik dan menjauhkan manusia ke arah yang tidak baik. Walaupun itu tidak ditetapkan Rasul dan tidak ada ketentuan dari wahyu, tapi itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam syara. Jadi jalan pernikahan bila perlu poligami itu salah satu strategi untuk penguatan kepemimpinan. Salah satu strategi untuk kesuksesan para politisi. Fakta sejarah sendiri menunjukkan, ini gak subjektif nih Gus. Ini fakta sejarah.
banyak para penguasa. Raja punya selir. Ya. Kami lebih cenderung menggunakan kajian agama. Banyak sekali para penguasa, para politisi tempo dulu untuk mendukung kekuatan kekuasaannya. Itu menggunakan pendekatan poligami. Ya misalnya kayak Raja Sulaiman. Untuk memperkuat kekuasaannya. Itu mempoligami Ratu Bilqis, Ratu Saba. Padahal dalam sejarah ketika itu Nabi Sulaiman itu wis duweni bojo 999. Jadi Ratu Bilqis itu yang ke-1000. Ya, karena pelaku jadi kamu yang hanya bisa menyampaikan yang sekaligus sebagai pembelaan. Benaran. Pembelaan. Apologi. Bahkan Hadratul Rasul sendiri dalam mengembangkan misi kerasulan kenabian dan sebagai seorang pemimpin negara itu juga menggunakan pendekatan, diantaranya menggunakan pendekatan poligami. Jadi poligami yang dilakukan Kanjeng Rasul itu nggak hanya berdasarkan dasar sosial agama, tapi juga diantaranya ada alasan politik. Ya, kita tahu kan ya tradisi pernikahan itu kan bisa menjadi lembaga pengingkatan antar ras, suku, bahkan antar negara. Sehingga poligami itu juga bagian daripada untuk penguatan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam di Jazirah Arab itu. Enggak, Salis. Setidaknya ada 3 wanita yang di poligami Kanjeng Rasul itu berdasarkan politik. Di antaranya kan Juwariyah binti Haris ini. Haris itu dedengkotnya suku Yahudi Mustolik. Juga Sofia bin Huyai. Huyai ini ku dedengkot kepala suku Yahudi Kuzairah. Dan juga Umi Habibah. Umi Habibah itu, atau yang disebut Ramlah itu kan juga itu putrinya Abu Sofyan, seorang dedengkot, seorang tokoh Quraisy di Mekah. Jadi dengan mempoligami putri-putri bangsawan ini, makanya misi kenabian kerasulan itu kemudian menjadi banyak dukungan. Syaukah istilah bahasanya Imam Ibulani, banyak dukungan dari pemimpin-pemimpin suku-suku besar itu. Saudara, sahabat-sahabat atau rekan-rekan neta yang kami hormati. Dalam masalah jabatan politik, saya lebih setuju pendapat yang mengatakan tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Tapi terkait dengan kemampuan, kafaah, dukungan, syaukah, dan kemampuan, qawiyun, dan juga kepercayaan alam. Makanya dalam surat Al-Qasas ayat 29 itu Allah mengatakan inna khairan man istajarta al-qawiyyu al-amin. Orang yang baik Anda pilih menjadi pekerja. Orang yang baik Anda pilih menjadi pemimpin. Itu al-qawiyyu, orang yang memiliki kekuatan, kemampuan. Al-amin, orang yang bisa dipercaya. Ayat ini tidak menegaskan inna khairan man istajarta ar-rijal, bahwa orang yang baik kamu jadikan pemimpin itu adalah laki-laki, tidak. Tapi al-qawiyyu al-amin. Misalnya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ini pemimpin yang sangat demokratis, cerdas, dan bijaksana sekali. Sampai diabadikan dalam surat An-Naml ayat 32 itu. Qalat ya ayyuhal mala'u uftuni fi amrin makuntu qati'atan amran hatta tashhadu. Di saat Raja Sulaiman akan melakukan
ofensif, melakukan intervensi, masuk ke negara Sabah. Ratu Bilqis ini memanggil, mengumpulkan para pembesar negara, para menterinya, para pembantunya. Minta pandangan, minta pendapat. Iki Raja Sulaiman ini akan melakukan intervensi ke Sabah. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apakah kita melawan? Apakah kita melakukan negosiasi, kompromi, dan lain sebagainya? Dan akhirnya disepakati melakukan negosiasi. Kemudian dibentuk tim negosiator. Ini pemimpin yang sangat demokratis sekali, sangat cerdas sekali. Akhirnya dengan pendekatan negosiator itu tidak sekedar bisa melindungi Sabah dan rakyatnya, tapi berhasil dikawini oleh Nabi Sulaiman. Dan ini perempuan pemimpinnya. Nah, ini perempuan. Makanya masalah jabatan, masalah politik itu sebenarnya walaupun ini tanda kutip masih mukhtalaf ya. Kalau saya pilih tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin, itu berkaitan dengan kemampuan, dengan dukungan, dengan kemauan, dengan akhlakul karimah itu. Kalau ditanyakan bagaimana triknya, saya tidak setuju kalau ada istilah wahyu itu ya diantara triknya ya kudu ndablek, kudu berani, kudu wani goro. Kalau betul setuju. Bu, ya kurang nopo Pak Salih sih kak gue yang ganteng pemberani. Mana? Yo jadi pejabat. Ya, kan biyen yo bojone siji gak tambah-tambah. Loh, kalau karena tidak ada turunan itu kan itu normatif bisa kalau kita lepas. Umumnya guru tentu iso kok ya Andro. Wes yo bojone gak iso ndek keturunan. Ya karena belum ada fadl itu tadi. Ada clue yang mudah enggak? Ada clue yang kira-kira. Ya gimana? Yang namanya fadl itu kan begini Gus. Yang namanya fadl itu banyak, karena fadl itu banyak sekali diterima orang sehingga terkadang orang lain itu ya menganggap gak rasional, menganggap tidak masuk akal. Jadi ini kula buka malam. Kula niku ketika masna, pertama masna itu ya sakjane ya pengangguran kula. Nggih mboten enggak ada pekerjaan penghasilan gak gablek Gus. Ngoten. Lho kok sing tak irani lho wedok sing tak mahta kaya gelem. Sing tak irani maneh bapake lho kaya gelem malene. Jadi kalau bukan fadl gak mungkin Gus. Dan bukan kok karena saya berani atau ndablek bukan. Wong kula niki kalau dibilang berani ya standar-standar mawon. Luwih kendel cakur kok temenan. Daripada kula. Luwih kendel cakur. Jadi itu yang makanya kalau kemudian disatukan antara wanita, politik dan poligami itu ya kalau kami simpulkan bahwa sebenarnya dalam diri wanita itu telah mengalir darah politik yang sangat kuat. Darah politik yang kuat. Ada kemampuan memediasi, menegosiasi, melindungi, mengkomunikasi. Itu ada pada diri perempuan, ada pada diri ibu-ibu. Dan itu dibuktikan ketika beliau-beliau ini mengasuh anak-anaknya dalam rumah tangga itu. Makanya banyak sekali wanita-wanita prestasi yang menunjukkan keberhasilannya itu. Tapi ya karena wanita-wanita ini kan ya mohon maaf, kami kalau membuat istilah itu sulit didefinisikan. Kalau nggak boleh dikatakan sebagai makhluk misterius, tapi paling nggak sulit didefinisikan. Di satu sisi Kanjeng Nabi ini kata soke kumatur mataraktu ba'di finnasi fitnatun adarun ala rijali minannasi. Tidak ada fitnah yang paling bahaya panggone wong wedok
selain kanggone wong lanang selain wong wedok. Tapi di sisi yang lain, ini hadis Abi Dawud tapi hadis dhaif, Nabi Dawud. Almar'atu sholihatu idza nadhara 'alaiha syaratu. Wanita solekan itu ya kalau dilihat oleh suaminya itu bisa meningkatkan libidonya, semangatnya, ada ketertarikan. Nah, memang apa ya, standar perempuan yang benar perempuan itu kan terletak pada menariknya itu, pada fitnahnya itu, pada kecantikannya itu. Makanya dalam sejarah-sejarah Islam itu wanita ini di satu sisi itu memiliki prestasi yang tinggi, tapi sisi yang lain terkadang ya menjadi contoh yang negatif betul. Ya kalau saya menyimpulkan ya poligami itu nggak bisa disalahno, ya nggak bisa ditiru, nggak bisa direni. Ya karena itu menyangkut fadl. Yang pertama, saya sebenarnya lebih kepingin bahas masalah perempuan dan politik beserta tantangan yang kami hadapi di daerah, karena kami juga walaupun tidak terjun di politik tetapi sangat banyak berkecimpung untuk memberikan support dan lain sebagainya terhadap teman-teman yang ada di daerah itu. Sekaligus saya sampaikan bahwa suami saya ketika tahu bahwa saya mau berangkat ke sini ditertawakan, kenapa harus membahas poligami. Kebetulan beliau hakim di Pengadilan Tinggi NTB yang kemudian memberikan satu, kenapa tidak membahas tahbibnya saja, karena itu adalah awal dari sebuah poligami, itu berawal dari tahbib itu. Saya katakan saya hanya manut pelakor dan pebinor. Nah, karena saya diminta untuk bahas perempuan dan politik, saya mengambil politiknya saja tadi itu. Saya menyiapkan jam 3 malam itu sebenarnya perempuan dan politik. Rekan dan rekan sekalian yang saya hormati, Rasulullah sudah memberikan sinyal taraktu ba'di adoror rijal ala rijal minan nisa. Jadi ujian yang paling kuat setelah, kata Rasulullah, setelahku nanti, berarti setelahku itu kan beliau wafat. Beliau kan pernah poligami. Setelahku nanti akan terjadi ujian yang terberat bagi laki-laki adalah karena perempuan. Di situ perempuan sebagai subjek, sekaligus perempuan itu sebagai objek. Sing melakori yo wong wedok, sing dipelakori ada pebinor karena ada perempuan. Makanya ada sebuah ungkapan, perempuan itu depan setan, belakang setan, kanan kiri setan. Itu orang non-Islam yang mengatakan demikian. Tapi yang jelas kita tidak bisa menutup diri bahwa sebagai perempuan yang menyadari kalau memang suami kita itu punya dalam tanda kutip coro wong makan itu tidak cukup 3 kali dalam sehari, harus butuh 5 kali. Dan ini tidak semua laki-laki, bukan. Dari 100 laki-laki mungkin ada 1 itu sudah maksimal yang butuh lebih dari 3 kali makan. Maka kalau ada perempuan sekuat itu dalam melayani, okelah, kita perempuan harus sadar diri daripada keok sendiri. Tapi yang pasti tidak semua laki-laki itu punya kemampuan seperti itu. Maka seandainya ada suami kita yang memang butuh 5 kali makan itu tadi, para perempuan juga harus ridho. Walaupun itu tidak bisa menghilangkan kecemburuan sosial, itu tidak bisa. Tapi kita harus dengan rasa cinta kasih terhadap laki-laki memang harus ridho, digitukan. Kan kita mencintai suami. Kalau suami itu corong mangan kurang, kenapa tidak
dikasih lebih secukupnya itu. Nah sekarang, apakah perilaku poligami itu layak dilakukan? Yaitu tadi kembalinya, kebutuhan dalam tanda kutip. Banyak laki-laki nyun sewu, kadang kita itu yo-yo-nya itu tinggi, tetapi tidak memikir akibat yang ditimbulkan oleh laki-laki yang berpoligami dengan mudahnya itu. Efek atau negatif efek itu muncul itu sampai corong gak mentolo kalau sampean tahu. Kalau rekan Mas Nur Arif tadi mengambil ayat yang membolehkan masna wasula sawaruba, saya juga unjuk gigi pakai Quran juga. Kalau Pak Mas Nur tadi bilang bahwa laki-laki boleh masna wasula sawaruba, di sini ada ayat Allah yang mengingatkan para laki-laki, ojo gampang-gampang poligami, walaupun ada yang menyuruh, menawari. Mana itu ayatnya? Yaitu Quran surat An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harrastum. Masyoto kamu itu bernafsu untuk poligami, tapi karena kondisimu, keuanganmu, ketidakadilanmu, kendablekanmu, pemane ke laki-laki niku. Akhirnya Quran ini memberikan warning juga, ojo gampang ngono, pasti ada satu ketimpangan dalam keluarga, antara lain ketimpangannya adalah adanya diskriminasi. Yang kedua, di situ ada semacam apa ya? Kecemburuan perempuan yang tadinya enjoy saja itu tiap hari itu harus mengalami stres, bahkan ada yang depresi saat ini, itu yang terjadi. Depresi karena nggak mampu menyuarakan sejujurnya hatinya, itu nggak mampu, tapi dirinya itu hanya diam, akhirnya kehilangan keseimbangan, jadilah stres. Memangnya ndak dosa, ndak merasa berdosa yang mempoligami itu. Jadi kebetulan apakah saya ini jaga poligami atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya merasakan sesuatu. Jadi pertama, saya udah punya istri dan meninggal saat melahirkan. Terus punya anak yang masih kecil, bayi, kami kawin lagi. Nah, apakah itu jaga poligami atau tidak, jelas saya kawin lagi, jelas. Yang kawin aja enggak. Tapi itu rasanya kayak rasa poligami. Kenapa? Anggap aja normal ya, dari amalnya dia standar, istilah bahasa ilmiah itu standar. Kalau standar itu lain dengan non standar. Jadi kalau standar adalah normal biasa, kalau nggak standar berarti orang yang voltasenya tinggi, lain, kita nggak bahas. Kalau orang voltasenya tinggi mungkin kita maklumin daripada dia akan berbuat zina atau yang lain-lain. Itu kalau voltasenya tinggi. Tapi kalau kita standar-standar aja, nah itu mungkin perlu digarisbawahi. Nah, kami kebetulan standar gitu ya. sehingga kami udah kawin lagi, itu Rasulullah kan boleh kawin lagi dan seterusnya 1, 2, 3, 4 asalkan satu adil. Saya merasakan sesuatu adil itu susah sekali. Dan cemburu itu susahnya saya mati. Istri saya udah di tanah, sudah meninggal. Saya kadang-kadang secara gurau atau enggak atau gimana, secara terucap saya cerita bahwa istri saya meninggal itu cerita yang baik sedikit aja marah dia. Padahal orangnya cemburu sudah mati. Saya terus bayangkan bagaimana jika istri saya dua-duanya masih hidup. Gak usah dibayangkan, betul jawabannya. Gak usah bayangkan, satu yang meninggal aja susah. Nah, itu mungkin katanya butuh jawaban yang jujur tadi ya. Nah, saya kadang-kadang saya tanya pada orang-orang yang berpoligami itu, saya tanya gimana caranya kok bisa betul-betul adil. Kalau bisa ya syukur, tapi jangan-jangan cerita yang positif, negatifnya gak bisa ceritakan. Nah, barangkali kalau dia jujur, negatifnya ceritakan, terus gimana cara mengendalikan yang negatif. Saya butuhnya itu. Jujurlah yang negatif apa, ceritakan, kendalikan, saya mau ikut.
Yang negatif saya akan mengendalikan. Kebetulan saya terlanjur kawin lagi, sehingga nanti saya bisa mengendalikan yang apa-apa yang negatifnya. Itu poin penting yang pertama itu. Nah, poin penting berikutnya adalah wanita. Apakah betul perempuan itu nggak pernah salah? Wanita nggak boleh salah. Jika salah kembali ke nomor satu lagi gitu. Terus jika salah benar, dia akan mengorosi lama lagi. Saya punya salah 10 tahun yang lalu. Walaupun saat ini saya menang, dia pasti apa? Menceritakan 10 tahun yang lalu. Gak ada kaitannya tapi itu yang terjadi. Berarti wanita tidak boleh salah. Bahwa di balik lelaki yang sukses ada wanita yang hebat. Maka semakin banyak wanita yang hebat, maka lelaki akan semakin sukses. Saya berusaha menghubungkan ini aja, Mas. Perempuan, politik, dan poligami. Dari rumah itu hubungannya apa? Saya pikir ada hubungannya, Mas. Perempuan agar sukses berpolitik maka harus bersedia di poligami. Karena poligami itu efeknya adalah elektoral, Mas. Minimal dapat tambahan 1 suara dari suami. Ya, siap ya. Terus begitu juga laki-laki yang ingin sukses itu harus berpoligami, minimal tambah suara dari istri. Tak hubung-hubungnya seperti itu, Mas. Tapi ini juga menakutkan. Berdasarkan survei dari lembaga survei, ini serius, Mas, Pak Teguh. Ada hasil lembaga survei Lingkar Survei Indonesia yang ada di Lamongan itu beberapa bulan yang lalu terkait dengan isu negatif calon bupati dan wakil bupati. Salah satunya yang tidak dikendaki dan isu negatif itu adalah yang berpoligami dan yang berselingkuh. Sehingga kalau jenengan semua nanti kepingin jadi bupati atau bupati, hindari selingkuh atau poligami karena ada muncul survei itu. Antara politik dan poligami, kenapa saya menginginkan diangkat dalam hal ini? Karena antara politik dan poligami ini banyak keterkaitan itu. Pertama, politik itu perintah agama. Agama memerintahkan kita untuk berpolitik. Tidak usah dalilnya Pak Mas Nur. Poligami itu juga sebetulnya perintah. Fankihu atau balakum. Fankihu itu kan fi'il amar. Nikahlah kamu. 2, 3, 4. Jadi sama-sama perintah itu. Meskipun perintah ini kadang-kadang tidak berarti wajib. Ada perintah yang sekedar anjuran, sekedar himbauan. Ada perintah itu yang kondisional. Seperti yang tadi diuraikan. Nek panjane ngono ya poligami ya. Kebutuhan. Sama-sama perintah, kemudian sama-sama syaratnya itu sama. Berpolitik itu syaratnya harus adil. Adil. Jadi imam itu kan syaratnya harus adil. Poligami juga sama, syaratnya adil. Tapi adil ini sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Seperti tadi halat situ itu walau harus itu Mas Yokon ingin dadi wong sing adil tetep gak iso. Jadi syarat adil dalam politik maupun poligami itu menurut saya relatif. Jadi konek dadi pemimpin dan politik adil loh. Nek poligami yo adil. Tapi nek gak iso yo wis pokoke berusaha adil bae. Gak iso adil temen yo wis rada-rada adil gak apa-apa. Jadi ya elastis. Siapa pemimpin yang betul-betul adil? Tidak ada. Sejak dulu sampai kapanpun tidak mungkin adil itu bisa dilakukan dalam arti yang sebenarnya. Begitu pula dalam berpoligami. Makanya kemudian Pak Ilham takdilu fawahidatan itu ya begitu, memang itu rambu-rambu.
Tapi itu kan alternatif terakhir. Wahidatan itu sebetulnya alternatif terakhir. Fangkihu itu menikahlah 2, 3, 4. Tapi kalau kamu khawatir tidak bisa adil benar ya satu saja nggak apa-apa. Artinya ada legitimasi bagi yang menginginkan poligami. Sama dengan berpolitik itu juga. Ini kesamaan. Ada juga keterkaitan antara politik dan poligami ini. Di situ ada fenomena tahbib ya, tahbib perselingkuhan. Di dalam politik ya ada perselingkuhan banyak. Iya. Nah, poligami itu juga seringkali bernuansa apa tadi? Selingkuh. Karena selingkuh kemudian berpoligami, atau berpoligami karena selingkuh dulu, itu juga banyak. Atau berpoligami itu justru dalam rangka selingkuh yang syar'i. Selingkuh yang halal. Jadi ada nuansa selingkuh itu ada, bu halal, bu sirri, bu haram itu selalu ada. Politik kan juga begitu. Kader NU ya kader NU. Ya ono calon NU ya milih NU gitu. Tapi kan ada juga yang selingkuh. Selingkuh itu juga ada yang halal, ada yang haram. Halal itu ya karena memang dia kader partai yang mendukung calon yang harus didukung. Ini selingkuh. Wong kader NU kok mendukung calon sehingga didukung karo NU. Kan selingkuh politik. Tapi halal karena dia kader resmi dari partai itu. Lah gak dadi kader partai gak apa ono kan calon NU kok gak milih NU, ini selingkuh yang haram saya kira. Iya, ya kan selingkuh. Tidak halal. Jadi istri tuanya itu diabaikan, lebih memilih istri muda yang sebetulnya itu tidak resmi. Resminya ya istri tua ya NU itu. Kalau memang dia benar-benar kader NU yang militer.